Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok 6 akan memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama, Dea Altisha Jendri dengan NIM 1916040084. Yang kedua, Melisa Putri Ersa Sinta dengan NIM 1916040102. Dan yang ketiga, ada Siska Marda Putri dengan NIM 1916040091. Dan yang keempat, saya sendiri, Srifati Wulandari dengan NIM 1916040087. Baiklah, di sini kami akan membahas tentang kode etik akuntan di Indonesia, akuntan yang melayani publik. Yang pertama, kode etik profesional. Sigwart dalam Ludiclo 2007 menyebutkan kode etik sebagai dokumen formal yang tertulis dan membedakan yang terdiri dari standar moral untuk membantu mengarahkan perilaku karyawan dan organisasi. Sementara fungsinya adalah sebagai alat untuk mencapai standar etis yang tinggi dalam bisnis, atau secara prinsip sebagai petunjuk atau pengingat untuk berperilaku secara terhormat dalam situasi-situasi tertentu. Ada beberapa alasan mengapa kode etik perlu untuk dibuat. Beberapa alasan tersebut adalah: yang pertama, kode etik merupakan suatu cara untuk memperbaiki iklim organisasional sehingga individu-individu dapat berperilaku secara etis. Selanjutnya adalah kontrol etis diperlukan karena sistem legal dan pasar tidak cukup mampu mengarahkan perilaku organisasi untuk mempertimbangkan dampak moral dalam setiap keputusan bisnisnya. Selanjutnya ada perusahaan memerlukan kode etik untuk memutuskan status bisnis sebagai sebuah profesi, di mana kode etik merupakan salah satu penadanya. Selanjutnya ada kode etik dapat juga dipandang sebagai upaya menginstitusionalisasikan moral dan nilai-nilai pendiri perusahaan, sehingga kode etik tersebut menjadi bagian dari budaya perusahaan dan membantu sosialisasi individu baru dalam memasuki budaya tersebut. Selanjutnya ada kode etik merupakan sebuah pesan. Kode etik yang dapat mencapai sasaran yang diinginkan, kode etik tersebut harus memiliki 4 komponen. 4 komponen tersebut yaitu: yang pertama ada prinsip-prinsip, standar ideal dari perilaku etis yang dapat dicapai dalam terminologi filosofi. Dalam dunia auditing, prinsip-prinsip tersebut meliputi tanggung jawab, kepentingan masyarakat, integritas, objektivitas, dan independensi, kemahiran, serta lingkup dan sifat jasa. Yang kedua ada pengaturan perilaku, yakni standar meminimum perilaku etis yang ditetapkan sebagai peraturan khusus. Yang ketiga ada interpretasi. Yang keempat ada ketetapan etika, yaitu suatu penjelasan dalam jawaban yang diterbitkan guna menjawab pertanyaan-pertanyaan peraturan perilaku yang terjadi. B. Perlunya kode etik bagi profesi. Kode etik yang mengikat semua anggota profesi perlu ditetapkan bersama. Tanpa kode etik, maka setiap individu dalam satu komunitas akan memiliki sikap atau tingkah laku yang berbeda-beda yang dinilai baik menurut anggapannya sendiri dalam berintegrasi dengan masyarakat atau organisasi lainnya. Oleh karena itu, nilai etika atau kode etik diperlukan oleh masyarakat, organisasi, bahkan negara agar semua berjalan dengan tertib, lancar, teratur, dan terukur. C. Prinsip etika akuntan atau kode etik akuntan. Di dalam kode etik akuntan publik sendiri memuat setidaknya ada 3 aturan atau standar-standar dalam aturan auditing, yaitu prinsip etika, aturan etika, dan interpretasi dan aturan etika. Dan dalam kesempatan ini akan mendiskusikan prinsip etika yang meliputi 8 butir dalam pernyataan IAI 1998 dalam Ludiclo 2007. Yang pertama, tanggung jawab profesi.
Setiap auditor harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam setiap kegiatan yang dilakukan seperti dalam mengaudit sampai penyampaian hasil laporan audit. Selanjutnya, yang kedua, kepentingan publik. Profesi akuntan publik memegang peran yang penting di masyarakat, di mana publik dari profesi akuntan yang terdiri dari klien, pemberi kredit, pemerintah, pemberi kerja, pegawai, investor, dunia bisnis dan keuangan, dan pihak lain yang bergantung kepada objektivitas dan integritas akuntan dalam memelihara berjalannya fungsi bisnis secara tertib. Yang ketiga, integritas. Auditor harus memiliki integritas yang tinggi, sama seperti hal yang di dalam kepentingan publik. Auditor adalah peran yang penting dalam organisasi dan menjalankan tanggung jawabnya. Auditor harus memiliki integritas yang tinggi, tidak mementingkan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan bersama atas dasar nilai kejujuran. Yang keempat yaitu objektivitas. Objektivitas adalah suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan anggota. Yang kelima, kompetensi dan kehati-hatian profesional. Setiap anggota harus melaksanakan jasanya dengan berhati-hati, kompetensi, dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesional pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja memperoleh manfaat dari jasa profesional dan teknik yang paling mutakhir. Yang keenam yaitu kerahasiaan. Setiap auditor harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasanya dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan klien atau pihak-pihak yang terkait, kecuali bila ada hak atau kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkannya. Yang ketujuh yaitu perilaku profesional. Setiap auditor harus berperilaku yang konsisten dalam karakter yang dimiliki, yang harus dapat menyesuaikan perilakunya dengan setiap situasi atau keadaan dalam setiap tanggung jawab terhadap klien. Yang kedelapan yaitu standar teknis. Setiap auditor harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan, sesuai dengan keahlian dan dengan berhati-hati. Standar teknis dan standar profesional yang harus ditaati auditor adalah standar yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. D. Aturan etika IAI dan KAP. Aturan etika ini meliputi pengaturan tentang 1. Independensi, integritas, dan objektivitas. Independensi. Dalam menjalankan tugasnya, anggota KAP harus selalu mempertahankan sikap mental independen dalam memberikan jasa profesional sebagaimana diatur dalam standar profesional akuntan publik yang ditetapkan oleh IAI. Sikap mental independen tersebut harus meliputi independen dalam fakta maupun dalam penampilan. Independen berarti bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, dan tidak tergantung pada orang lain. Integritas dan objektivitas. Integritas adalah auditor yang memiliki kemampuan untuk mewujudkan apa yang diyakini kebenarannya tersebut ke dalam kenyataan. Objektivitas adalah unsur karakter yang menunjukkan kemampuan seseorang maupun menyatakan kenyataan sebagaimana adanya, terlepas dari kepentingan pribadi maupun kepentingan pihak lain. Dalam menjalankan tugasnya, anggota KAP harus mempertahankan integritas dan objektivitas, harus bebas dari benturan kepentingan, konflik of interest, dan tidak boleh membiarkan faktor salah saji material yang diketahuinya atau mengalihkan pertimbangannya kepada pihak lain. Dua, standar umum dan prinsip akuntansi. Yang pertama, standar umum. Anggota KAP harus mematuhi standar berikut ini beserta interpretasi yang terkait yang dikeluarkan oleh Badan Pengatur Standar yang ditetapkan IAI. Antara lain, A. Kompetensi profesional. Anggota IAI hanya boleh melakukan pemberian jasa profesional yang secara layak atau reasonable diharapkan dapat diselesaikan dengan kompetensi profesional. B. Kecermatan dan keseksamaan.
Profesional anggota KAP wajib melakukan pemberian jasa profesional dengan kecermatan dan keseksamaan profesional. C. Perencanaan dan supervisi. Anggota KAP wajib merencanakan dan mensupervisi secara memadai setiap pelaksanaan pemberian profesi jasa profesional. D. Data relevan yang memadai. Anggota KAP wajib memperoleh data relevan yang memadai untuk menjadi dasar yang layak bagi kesimpulan atau rekomendasi sehubungan dengan pelaksanaan jasa profesionalnya. E. Kepatuhan terhadap standar anggota KAP yang melaksanakan penugasan jasa, auditing, atestasi, review, komplikasi, konsultasi, manajemen, perpajakan, atau jasa profesional lainnya wajib mematuhi standar yang dikeluarkan oleh Badan Pengatur Standar yang ditetapkan oleh IAI. Selanjutnya, prinsip-prinsip akuntansi. Anggota KAP tidak dibenarkan 1. Menyatakan pendapat atau tidak memberikan penegasan bahwa laporan keuangan atau data keuangan lain suatu entitas disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, atau 2. Menyatakan bahwa ia tidak menemukan perlunya modifikasi material yang harus dilakukan terhadap laporan atau data tersebut agar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Apabila laporan tersebut memuat penyimpangan yang berdampak material terhadap laporan atau data secara keseluruhan dari prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan oleh Badan Pengatur Standar yang ditetapkan oleh IAI. Dalam keadaan luar biasa, laporan atau data mungkin memuat penyimpangan seperti tersebut di atas. Dalam kondisi tersebut, anggota KAP dapat tetap mematuhi ketentuan dalam butir ini, selama anggota KAP dapat menunjukkan bahwa laporan atau data akan menyesatkan apabila memuat penyimpangan seperti itu, dengan cara serta alasan mengapa kepatuhan prinsip akuntansi yang berlaku umum akan menghasilkan laporan yang menyesatkan. Akan mengungkapkan informasi klien yang rahasia tanpa persetujuan dari klien. Ketentuannya tidak dimaksudkan untuk, pertama, membebaskan anggota KAP dari kewajiban profesionalnya sesuai dengan aturan etika kepatuhan terhadap standar dan prinsip-prinsip akuntansi. Kedua, mempengaruhi kewajiban anggota KAP dengan cara apapun untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti panggilan resmi penyidikan pejabat pengusut atau melarang kepatuhan anggota KAP terhadap ketentuan peraturan yang berlaku. Ketiga, melarang review praktik profesional atau review mutu seorang anggota sesuai dengan kewenangan IAI. Atau 4, menghalangi anggota dari pengaduan keluhan atau pemberian komentar atas penyelidikan yang dilakukan oleh badan yang dibentuk IAI KAP dalam rangka pengecekan disiplin anggota. Fee profesional. A. Besaran fee. Besaran fee anggota dapat bervariasi tergantung antara lain risiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut, struktur biaya KAP yang bersangkutan, dan pertimbangan profesional lainnya. B. Fee kontingensi. Fee kontingensi adalah fee yang ditetapkan untuk pelaksanaan suatu jasa profesional tanpa adanya fee yang akan dibebankan, kecuali ada temuan atau hasil tertentu di mana jumlah fee tergantung pada temuan atau hasil tertentu. Fee dianggap tidak kontingensi jika ditetapkan oleh pengadilan atau badan pengatur atau dalam hal perpajakan jika dasar penetapan adalah hasil penyelesaian hukum atau temuan badan pengatur. 4. Tanggung jawab kepada rekan seprofesi. Dengan tidak melakukan perkataan dan perbuatan yang dapat merusak reputasi rekan seprofesi. Komunikasi antar akuntan publik. Anggota wajib berkomunikasi tertulis dengan akuntan publik pendahulu bila akan mengadakan perikatan audit menggantikan akuntan publik pendahulu, atau untuk tahun buku yang sama ditunjuk akuntan publik lain dengan jenis dan periode serta tujuan yang berlainan. Akuntan publik pendahulu wajib menanggapi secara tertulis permintaan komunikasi dari akuntan pengganti secara memadai. Perikatan atestasi. Akuntan publik tidak diperkenankan mengadakan perikatan atestasi yang jenis, atestasi dan periodenya sama dengan perikatan yang dilakukan oleh akuntan yang lebih dahulu ditunjuk klien, kecuali apabila perikatan tersebut dilaksanakan untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan atau aturan yang dibuat oleh badan berwenang. 5. Tanggung jawab dan praktik lain. Perbuatan dan perkataan yang mendiskreditkan.
Anggota tidak diperkenankan melakukan tindakan atau mengucapkan perkataan yang mencemarkan profesi. Iklan, promosi, dan kegiatan pemasaran lainnya. Anggota dalam menjalankan praktik akuntan publik diperkenankan mencari klien melalui pemasangan iklan, melakukan promosi pemasaran dan kegiatan pemasaran lainnya sepanjang tidak merendahkan citra profesi. Komisi dan fee referral. Komisi adalah imbalan dalam bentuk uang atau barang atau bentuk lainnya yang diberikan atau diterima kepada klien atau pihak lain untuk memperoleh penguasaan dari klien atau pihak lain. Fee referral atau rujukan adalah imbalan yang dibayarkan atau diterima kepada sesama penyedia jasa profesional akuntan publik.